seperti saya sampaikan tadi ya, namanya hakim dalam memutus itu berpedoman pada suatu aturan hukum yang berlaku. Untuk pidana penjara di Indonesia itu ada 15 tahun ditambah sepertiga, maksimal pidana sementara 20 tahun. Ya, bisa seumur hidup dan bisa hukuman mati dengan pasal-pasal tertentu. Sehingga memang dalam hal putusan hakim saya sampaikan itu pertimbangan dari segala secara komprehensif. Jadi tidak hanya semata-mata dalam hal ini, maka satu putusan dengan putusan lain mungkin agak sedikit ada perbedaan karena memang itu filosofinya, sosiologinya memang agak berbeda. Jadi semua dipertimbangkan oleh hakim sehingga hakim menentukan seperti itu. Ya, walaupun nanti bisa beda pendapat juga di Mahkamah Agung, bisa juga di Mahkamah Agung dengan PK. Jadi ini semua akan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh ya, secara komprehensif bagaimana hukumnya. Tapi memang hakim tidak bisa menyimpang daripada aturan hukum positif. Ya, hakim dimanapun konvensional tidak bisa menyimpang dari hukum positif. Sekarang semua mengetahui bahwa pidana sementara itu ada 20 tahun, ya 15 tetap sepertiga, atau seumur hidup, atau hukuman mati, atau pidana korupsi dilakukan secara dalam keadaan pidana. Artinya putusan ini tidak terpengaruh oleh ujaran Pak Presiden agar dihukum 50 tahun ya gitu ya? Ya semua apa yang di dalam berkas ini ya, dan ini pendapat majelisnya dengan pertimbangan dengan musyawarah hukumnya seperti itu. Ya. Jadi tidak semata-mata berkas, semata-mata ini, tapi juga dipertimbangkan dari segala aspek. Ya, saya kira begitu. Kita cermati di persidangan tadi, di pertimbangannya kan majelis hakim menggunakan Perma nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemindahan pasal 2 dan pasal 3 gitu ya. Di mana Perma itu tidak digunakan oleh majelis-majelis hakim pengadilan tipikor. Nah, mungkin bisa jelaskan yang mulia maksudnya apakah ada alasan atau dari pihak PT bahwa memang Perma itu emang seharusnya digunakan dalam mengadili pasal 2 dan pasal 3 ini? Ya itu memang Perma itu adalah sebagai salah satu pedoman ya, dan tentunya menjatuhkan putusan tidak seterusnya berpedoman pada suatu Perma. Jadi akan mempertimbangkan yuridisnya, karena sosiologisnya, dan salah satunya adalah Perma itu. Sehingga tidak semata-mata bahwa itulah satu-satunya pedoman, tidak. Dan itu memang majelis hakim pasti akan menggunakan dari segala aspek. Ya, dan itu kewenangan dari majelis hakim. Tentunya seperti itu.